Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Ini dengan NIM 3333240126 pada praktikum Statistika 2, shift 1, modul 5. Di sini ada tugas mingguan. Pada shift 1 itu ada 2 soal. Yang pertama itu ada soal di Kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan data layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Pada tahun awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO, yaitu sebesar 24%. Dengan asumsi jumlah total pengguna e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan proporsi steady state dan interpretasinya. Yang kedua ada soal dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Green Bean Corp dan Nusantara Rus merupakan dua perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuangan. Kedua perusahaan tersebut memiliki 3 alternatif strategi, yaitu ada mesin roasting otomatis sebagai RO untuk meningkatkan konsistensi kualitas. Kemudian ada sistem monitoring IoT atau SM untuk pengawasan proses secara real time. Dan ada hybrid processing atau HP yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan persaingannya. Dan hasil keuntungan bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, kita di sini akan menentukan membuat table payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan, kemudian akan menentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimas, dan keseimbangan NAS. Di sini akan menggunakan dua software, yaitu ada RStudio dan PopVM. Yang pertama, saya akan menggunakannya di RStudio. Di sini sudah ada sintaks yang sudah ditulis. Di sini itu yang soal pertama merupakan soal analisis Markov. Yang pertama kita pada sintaksis pertama itu di sini mendefinisikan vektor awal atau proporsi pengguna saat ini. State 0, 0,55, 0,45 digunakan untuk mendefinisikan kondisi awal atau proporsi pengguna e-wallet pada tahun awal pengamatan. Nilai 0,55 menunjukkan bahwa 55% masyarakat menggunakan OVO dan sedang 0,45 menunjukkan bahwa 45% pengguna menggunakan Dana. Di sini kita juga bisa langsung merunning aja. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan matriks transisi atau P. Menggunakan probabilitas perpindahan pengguna antar layanan e-wallet. Nilai 0,82 itu menunjukkan probabilitas pengguna OVO tetap menggunakan OVO pada periode berikutnya, sedangkan 0,18 menunjukkan probabilitas pengguna OVO berpindah ke Dana. Pada baris kedua juga ada nilai 0,24 yang menunjukkan probabilitas pengguna Dana berpindah ke OVO dan 0,76 menunjukkan probabilitas pengguna Dana tetap menggunakan Dana. Di sini juga kita bisa langsung merunning juga. Selanjutnya, sini itu menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Di sini kita ada state 1, state 2, state 3 sebagai gambaran untuk 3 tahun ke depan. Ini juga bisa di running. Ini untuk rumusnya itu state 0% dikali dengan persen dari probabilitasnya, dan selanjutnya juga sama.
Nah, di sini ada menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun dengan sintaks years 0,1,2,3. Di sini kenapa 0,1,2,3? Karena di sini ada 3 tahun dan tapi kita tetap akan menuliskan nolnya terlebih dahulu. Bisa di-running juga. Di sini juga ada dari menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun, ada states, terus ada syntax Erpin. Ini digunakan untuk menghubungkan seluruh hasil perhitungan proporsi pengguna dari tahun awal hingga tahun ketiga ke dalam satu tabel agar lebih mudah dibaca. Terus fungsi call names ini digunakan untuk memberi nama kolom yaitu OVO dan dana. Sedangkan row names digunakan untuk memberi nama setiap baris berdasarkan tahun pengamatan. Sini juga bisa langsung di print juga. Terus kita bisa langsung running aja. Di sini ada menginstal library untuk operasi matriks. Kita juga bisa langsung running. Kita bisa langsung yes saja. Sambil di sini juga ada sintaks mencari steady state dengan sintaks itu probabilitas pangkat 100. Di sini juga ada tulisan 1. Di sini gunanya untuk mencari kondisi steady state atau keseimbangan jangka panjang dengan mengangkatkan matriks transisi hingga bilangan besar sehingga diperoleh proporsi pengguna yang stabil. Sini bisa langsung di running aja sampai print steady state. Nah, di sini sudah muncul nilainya, yaitu untuk steady state OVO ada di 0,5714286 dan steady state dana itu 0,4285714. Selanjutnya, untuk soal nomor 2 itu merupakan soal game teori. Di sini, yang pertama kita akan menginstal package dengan sintaks seperti ini dan bisa langsung membuka library dengan sintaks seperti ini juga. Jadi, running juga. Nah, di sini kita juga akan membuat matriks payoff. Gunanya itu untuk membentuk matriks payoff yang berisi nilai keuntungan dari kombinasi strategi yang dipilih oleh perusahaan kedua perusahaan tersebut, yaitu baris pada matriks mempresentasikan strategi milik Green Bean Corp dan yang kolom mempresentasikan strategi milik Nusantara Rose. Nilainya menunjukkan keuntungan yang diperoleh dari setiap kombinasi strategis. Sini untuk nilainya itu tadi bisa lihat di soal juga seperti ini. Dan bisa langsung di running aja. Nah, terus di sini kita akan memilih strategi. Strategi A itu mencari nilai minimum tiap baris. Terus untuk row min digunakan untuk menentukan nilai maksimin, yaitu nilai maksimum dari seluruh nilai minimum baris. Dipilih karena memberikan keuntungan minimum terbesar. Bisa langsung di running. Dan nilai maksimumnya itu 57. Dan ada strategi B, itu mencari nilai maksimum tiap kolom. Di sini fungsi ini itu untuk menentukan nilai minimas, yaitu nilai minimum dari seluruh nilai maksimum kolom. Sini bisa juga di running untuk strategi B sampai nilai minimal. Dan hasilnya juga sama.
Dan untuk mengecek saddle point-nya, itu pakai sintaks maximin sama dengan minimax untuk mengecek apakah terdapat saddle point atau titik keseimbangan. Jika nilai maksimin sama dengan minimax, maka terdapat saddle point yang menunjukkan bahwa kedua pemain memiliki strategi optimal yang stabil. Sintaksnya itu seperti ini, bisa langsung di running. Dan ternyata saddle point-nya adalah 57. Di sini itu untuk strategi A itu kan nilainya 57, 14, dan 32. Nilai tersebut menunjukkan keuntungan terburuk yang mungkin diterima Greenbird Corp apabila memiliki strategi tertentu. Terus nilai maksiminnya itu 57 juta rupiah. Terus untuk strategi B itu di sini itu ada nilai 78, 92, dan 57 yang menunjukkan kerugian terbesar yang mungkin dialami Nusantara Rose pada setiap strategi yang dipilih. Terus juga ada nilai 57 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan POMQM. Oke, di sini ada POMQM. Yang pertama itu kita pilih soal pertama itu kan soal analisis Markov. Berarti kita pilih modul, terus ke analisis Markov analisis, dan bisa klik new. Di sini bisa ditulis nama apapun. Di sini juga number of stage-nya 2 karena terdapat 2 layanan, yaitu e-wallet OVO dan Dana. Di sini bisa langsung di oke aja. Di sini kita bisa tulis ini OVO. Dan yang bawah itu Dana. Di sini juga sama aja. Di sini untuk inisialnya merupakan 0,55. Terus di sini itu 0,45. Sini kalau dia tandanya begini, kita bisa langsung pakai titik aja. Nah, di sini nilainya 0,82. Dan di dananya itu 0,8. Sini juga 0,24. Sini itu 0,76. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung solve aja. Dan didapat hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan ke soal nomor 2, yaitu game teori. Selanjutnya itu untuk game teori, kita bisa pilih modul, lalu kita pilih game teori, dan klik new. Ini itu tadi kan nilai itu 3 dan 3 di sini juga sama. Terus kita bisa langsung oke aja. Di sini itu tadi R2, sini SM, dan sini HP. Ini bisa sesuai aja masuk awal. Nah, di sini itu nilainya juga 78, 29,
37, 92, 39, 57, 57, 14, 32. Hasil seperti ini kita bisa langsung swap aja. Dan didapat hasilnya itu 57. Hasil ini sama kayak di RStudio tadi. Diperoleh bahwa proporsi pengguna OVO. Yang pertama itu diperoleh bahwa proporsi pengguna OVO cenderung mengalami peningkatan karena probabilitas perpindahan pengguna Dana ke OVO lebih besar dibandingkan perpindahan pengguna OVO ke Dana. Sementara itu, pengguna Dana mengalami penurunan secara bertahap. Dalam jangka panjang atau steady state, proporsi pengguna keluarga akan mencapai kondisi stabil, sehingga presentasi pengguna OVO dan Dana tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya, untuk yang soal ini, kesimpulannya adalah diperoleh nilai maksimin dan minimax yang sama, yaitu sebesar 57. Sehingga terdapat saddle point atau titik keseimbangan permainan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi optimal bagi kedua perusahaan tersebut memiliki kombinasi strategi menghasilkan keuntungan optimal sebesar 57 juta rupiah dan menjadi keputusan terbaik bagi kedua perusahaan karena tidak ada pemain yang dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi kerugian dengan mengubah strategi secara sepihak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.